Buto ijo di dalam goa ini. Benarkah itu? Di sini ada buto ijo, ya. Jadi buto ijo ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang sebagai sarana pesugihan katanya tuh ya. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Ini kolam mata apa ini? Itu. Gua aja ini ya. Bentar dulu. Assalamualaikum. Punten. Maaf. Bila kami mengganggu panjenengan semua. Maaf. Kelihatan nih? Punten. Kelihatan nggak? Ini loh. Stop. Punten, Mbah. Maaf. Astagfirullahaladzim. Maaf, punten. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto, masih di channel yang selalu siap untuk membuat kalian bahagia, selalu membuat kalian senang atau menghibur ya. Selain daripada menghibur, kita juga akan mengajak kalian untuk berzikir jalan. Zikir jalan terus. Jadi yang dimaksud zikir itu ingat, yang dimaksud ingat itu eling, yang dimaksud eling itu sadar. Ini mudah-mudahan bisa meningkatkan level kesadaran kita ya. Begini ceritanya. Dalam perjalanan kali ini kita mendatangi pegunungan yang terdapat goa di sana. Yang ceritanya itu ada pesugihan buto ijo, dan buto ijo sendiri itu tinggal di dalam goa itu. Apakah benar? Apakah hanya perumpamaan atau hanya mitos belaka? Daripada penasaran, daripada menjadi konflik batin, yuk kita lenturkan dulu batin kita, perasaan kita, emosi kita, dan ikuti ceritanya sampai akhir. Yuk. Ndak pundi, Mbah? Ndak pundi? Ngarit apa? Ngarit suket. Damel film. Turun gua teng pundi, Mbah? Gua. Turun teng gua nggih. Oh, mriko. Sing kajane gua panas diceblong kono. Oh, nggih. Para wisata sarang jare gua pengantin. Oh, nggih. Ora payu. Oh, nggih. Kula dawuh mriko nggih, Mbah nggih. Nggih, ngatos-atos. Pak kaki rendang wingi, kok itu karena banyu. Oh, lewat niku banjir. Gimana digedhukin cara rencana nang gawe kok ora nari sing karangan tok maning. Oh, ono banjir. Jadi gua pengantin terus kuwe nggih. metu kene iki. Oh, sering banjir mriki nggih.
Jadi sing gawe iki mundur. Oh, nggih. Ah, nggih, nggih. Nggih, Bang, nggih. Atus-atus nggih. Nggih. Mangga. Baik teman-teman, kita tadi alhamdulillah mendapatkan satu petunjuk dari Bapak yang mau ngarit itu, yang katanya goa di sebelah sana itu yang sering banjir. Ada di dalam situ ada air dari dalam goa itu. Tapi ada cerita yang lain di balik itu. Mari kita kaji ke sana, ambil langkah. Dan diawali dengan kita mengaktifkan sensor dalam diri kita, sensor otomatis, untuk mengkaji diri, mengkaji rasa, dan libatkan semua indera dalam diri kita supaya tidak menjadi gagal paham. Jadi jangan cuma nonton di pandangan mata, tapi dengarkan kalimatnya dan rasakan. Libatkan semua indera kita supaya paham dari perjalanan dzikir jalan kali ini. Inilah dzikir jalan sambil kaji rasa, kaji diri di dalam goa. Goanya di mana? Goa dalam diri kita. Ya, jadi kalau kalian kepengen ke sini dalam dirimu, masuki dirimu. Nah, itu ya. jangan gagal paham lagi. Dari perjalanan ini adalah perjalanan dzikir jalan, bukan menunjukkan lokasi wisata ataupun lokasi di mana titiknya, bukan, ya. Tapi perjalanan kaji, ya. Jadi dzikir jalan namanya. Baik, ya. Makanya libatkan semua inderanya kita. Indera pendengaran, penglihatan, perasaan, semua indera dalam diri kita sudah ada. Otomatis, dalam bahasa lain itu aktifkan sensornya. Karena Tuhan sudah memberikan sempurna pada diri setiap manusia untuk diaktifkan. Supaya apa? Tidak gagal paham lagi. Oke, ini mungkin nih. Wah, serem juga nih. Wah, ini ceritanya teman-teman. Yang ini sering terjadi banjir di sini. Maksudnya air mengalir dari sana, tapi sekarang ada kering nih. Dari sana dalam sana masuk ke sini, bahkan mungkin ke situ tuh, lubang itu tuh, ke sana sampai ke perkampungan. Tapi nggak apa-apa, kita saja untuk mencoba mengkaji dari cerita-cerita yang samar-samar, karena banyak versi yang disebutkan dari cerita di balik ini, ya. Katanya ada buto ijo di dalam goa ini. Benarkah itu? Ataukah ini hanya sebuah perumpamaan? Ingat, libatkan semua indera kita supaya tidak gagal paham. Buto ijo, ya, buto di dalam gua ini. Ada juga yang mengatakan seorang pertapa yang memang mirip Sunan Kalijogo. Apakah iya? Kita kaji. Tentu di balik semua itu ada nilai positif, ya. Tapi kita jangan terjebak di nilai-nilai positif itu. Yuk, saya masuk yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun. Sampurasun. Punten. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, kita memasuki goa dalam diri kita. Paham nggak? Kaji diri, memasuki diri kita yang masih kotor, yang masih penuh dengan endapan-endapan yang kurang nyaman. Yuk. Oke, assalamualaikum. Serem juga ini ya. Jadi begini teman-teman. Mari kita terima, sambut keutuhan yang ada, karena Tuhan itu memberikan dualitas, selalu memberikan dualitas. Ada baik, ada buruk, ada negatif, ada positif, ada siang, ada malam, ada rasa bahagia, ada rasa sedih. Semua kita terima apa adanya. Itulah wujud aliran cinta dari Tuhan. Kenapa? Tanpa kita sadari, kita juga bagian dari percikan roh Tuhan, ya. Makanya yuk kita terima keutuhan itu, terima dualitas itu, tenang. Kita sambut, terima dan alirkan. Oke? Yuk. Assalamualaikum. Nah, mungkin ini di Mahut ini ya sungainya ya. Ini sungai yang kering ini. Tapi kalau musim ini, musim apa tuh?
hujan atau bisa banjir bandang dari situ sampai ke perkampungan sana. Ini luar biasa ya. Jadi ada makna yang tersirat di balik bahasa alam ini. Mari kita kaji bersama-sama dengan ketenangan batin, jangan kemerungsung, supaya Pak tidak gagal paham lagi, marah-marah lagi, minta bukti lagi, ya. Tenang, ya. Ini teman-teman, sungai adalah tempat untuk mengalirkan air, ya. Alir supaya tetap mengalir. Nah, sebagaimana dalam diri kita, kenapa antara jagat besar dan jagat kecil kita padukan dalam diri kita. Sungai penggambaran rezeki, ya, dan rezeki akan terus mengalir ketika kita mengalirkan. Ini pun iya, kalau akan terus dialiri terus kalau kita mengalirkan, jangan ditenden, ya. Kalau tenden nanti bau, kalau bau apa merusak jadi penyakit. Tuh maknanya, supaya nanti kita sedang mengalirkan, nanti suatu saat akan terjadi banjir bandang, banjir rezeki. Tuh, yuk, makanya jangan pelit-pelit jadi orang, ya. Dialirkan lagi. Semakin mampet, semakin bau nantinya, ya. Ya bau menjadi comberan, tahu nggak? Itu comberan menjadi bau, menjadi penyakit nantinya lah. Pokoknya penyakit semuanya. Makanya yuk. Alirkan terus, tenang saja. Tuhan kaya kok, nggak usah khawatir. Makanya lentur saja. Ya, yuk. Assalamualaikum. Benarkah di sini ada buto hijau, ya? Jadi buto hijau ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang sebagai sarana pesugihan katanya tuh, ya. Ya kita itu kan orang yang awam, maksudnya itu belum tahu persis sebenarnya bagaimana. Makanya sinau bareng-bareng, kita kaji, ya. Kita sambut itu, pemahaman itu, kalau memang sudah tahu, kita lepaskan lagi. Paham dulu, ya. Oke, yuk. Jadi ini air ini ya, maksudnya sungai ini ya, yang kering. Mungkin keringnya ini karena apa? Karena tadinya itu porosnya pelit, ya. Jadi akhirnya sampai kekeringan. Penggambaran dalam diri kita tidak mau mengalirkan, pelit-pelit akhirnya apa? Dari sananya nggak dialirkan lagi. Karena apa? Tahu dirinya dari ini tuh nggak mau mengalirkan lagi. Itu makna yang pertama. Buat teman-teman yang pengen rezekinya lancar, setidaknya minimal mengalirkan terus. Karena apa? Tuhan akan selalu mengalirkan lagi. Gitu ya. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Hah? Ya kering kerontang ini pokoknya tuh kesusahan nih mungkin nih. Peceklik mungkin ya. Wah, waduh, banyak kampretnya. Nih. Seperti apa kabut-kabut nih. Tuh, banyak banget kampretnya. Oke lah, pelan-pelan saja yuk. Kita mudah-mudahan bisa sampai sana. Dan juga mudah-mudahan kita napas kita aman. Saya nggak bawa masker lagi nih. Waduh, ada aroma nggak nyaman nih. Udah yuk, ikuti saja semua ini, tapi nggak usah takut, tenang dulu. Tuh masih panjang tuh, masih jauh tuh. Ih, ini itu perhatikan. Yang mana? Astagfirullahaladzim. Apa nih? Apa nih, Jak? Astagfirullahaladzim. Gede banget. Apa ini? Ya ampun. Genderuwo ini, Jak. Entar dulu. Maaf. Punten. Siapa itu? Entar dulu. Gemeter ini, Jak. Gede banget itu orang, bukan sih? Ya ampun. Kayak kentung. Kentung ini, Jak. Dabang bayi. Entar dulu. Genderuwo. Enggak. Tapi dia kayak itu, kayak orang, kayak bukan. Buta ini, Jak. Mungkin ini nih, diarahkan buta ini. Entar dulu. Dia galak nggak nih? Buta kok bisa merenges ini, Jak. Seperti dia nggak galak deh. Iya. Punten. Maaf. Dia kayak mental-mental gitu. Mentul-mentul. Mental. Itu kan? Astagfirullahaladzim. Tar dulu. Ada energi yang aneh nih. Punten. Maaf, ini manusia atau bukan? Apakah ini dan makan buto gitu? Astagfirullahaladzim, dulu.
Astagfirullahaladzim. Telapak kakinya gede banget. Telapak kakinya segede-gede ini ya. Astagfirullahaladzim. Jabang bayi. Gimana nih? Lari. Tak dulu. Kok gimana ini ya? Bisa bahasa kita nggak? Apakah dia nggak bisa bahasa kita mungkin? Bisa ngomong ini ya. Enggak, pakai bahasa dia tadi dulu. Maaf. Astagfirullahaladzim. Hah? Kemana tadi ya? Tadi dulu. Astagfirullahaladzim. Aduh. Hah? Masuk ke tanah gitu. Apa ini bukan? Ini nih. Tadi siapa sih orang bukan? Kurang dewa ini ya. Tapi kalau dari raut mukanya tadi nggak belum tua, masih muda nih. Kalau memang ini buto gitu. Oke. Kita kaji dulu. Ini sebenarnya maksudnya apa kita disambut oleh ini. Berarti ada maksud tertentu ya. Yuk kita ikuti saja. Punten. Assalamualaikum. Wah, kok makin sunyi di sini? Punten. Kemar tadi ya? Apakah diambles bumi gitu? Dari tubuhnya itu semuanya kayak lumpur semua loh tadi loh. Mungkin seperti itu. Yuk. Punten. Assalamualaikum. Tuh. Ada suara. Bukan. Hah? Astagfirullahaladzim. Jabang bayi. Apa itu? Astagfirullahaladzim. Yuk. Tadi lihat nggak di kamera? Tadi lihat nggak? Hah? Nggak, hitam itu banyak kampret. Pocong ini. Apa itu? Makhluk apa ini ya? Tak dulu. Kok kayak Wiro Sableng? Hiro Sableng. Punten. Siapa itu? Hah? Tadi yang terbangan hitam. Ini kok putih. Maaf. Loh. Astagfirullahaladzim. Mukanya pucat banget. Punten, Mbak. Waspada ini ya. Maksudnya hati-hati, kamera coba jangan sampai dia menghilang, tetap dikunci kameranya. Jangan sampai dia menghilang. Tar dulu. Tentu aja nih ya. Jangan dulu. Kita maksudnya saya tuh pengen banget. Ini. Aduh, lebih dekat lagi. Assalamualaikum. Maaf, Mbak. Ini manusia bukan? Punten. Punten, Mbak. Hah? Tar dulu. Apa hilang apa? Apa jadi karung ini? Mana jadi kamu ini ya? Bukan kamu ini ya? Bukan. Biarin aja. Tenang aja. Kita ikuti saja. Kita terima saja. Oke. Ini nih, perhatikan nih. Di sini ada kolam nih. Ternyata ada sungainya mengalir sampai sini nih. Nih. Nah. Ada ikannya enggak nih? Ada ikannya enggak? Ini mungkin penggambarannya tadi saya sampaikan. Ini air yang tertimbun di sini, mungkin tertendang ya. Jadi enggak dialirkan. Nih ya, makanya susah nih ya. Nanti lama-lama apa? Bau, jadi comberan gitu ya. Makanya kita yuk untuk selalu mengalirkan. Tuh ya, yuk kita ikuti yuk aliran ininya nih. Tadi kemana nih? Assalamualaikum. Hah? Ini sungai nih. Gede banget ini ya. Astagfirullahaladzim. Berarti ini mampet di sini nih. Jerau kan nih? Assalamualaikum. Coba perhatikan nih. Tuh. Airnya bening tapi nih. Ya kan? Ini beningnya air ini mudah-mudahan selalu membawa beningnya hati kita ya. Jangan selalu keruh. Tapi kira-kira kita bisa ke sana kan nih?
Ya nggak tahu nih, masalahnya agaknya dalam nih. Penting ya? Hah? Penting ya? Ya iya. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Ini kolam mata apa ini? Hah? Itu. Buaya ini ya? Bentar dulu. Assalamualaikum. Punten. Maaf. Bila kami mengganggu panjenengan semua. Maaf, maaf. Ini siapa? Astagfirullahaladzim. Dia diem-diem baik. Ini ngapain ini ya? Gini Mbak Kucak, kita jangan ganggu aja deh. Takutnya kita ini mungkin lagi berendam ritual apa tuh berendam ya. Mungkin ada tujuan tertentu. Tapi ini orang itu bukan ini loh. Ini yang satu ini. Serem banget ini ya? Astagfirullahaladzim. Punten. Tapi airnya bening nih. Itu ada rasa blengnya ini ya? Ini yang tadi. Maaf Mbah. Apakah ada akses untuk menyeberang ke sana Mbah? Maaf, punten. Gak boleh. Gak boleh. Ih, Kenapa ini? ada yang nyentuh saya. Ada yang apa? Nyentuh saya. Ada yang citak apa ini ya? Gak gini nyecentol gitu. Ih, Jangan. tar dulu. Punten. Apakah Iya. apa Ini ya? apa ini gitu? Lagi jiplong apa ini ya? Astagfirullahaladzim. Ini lihat. Ini. Kelihatan gak nih? Ini ya? Punten. Kelihatan gak? Ini loh, ini loh. Astagfirullah. Gitu loh. Punten, Mbah. Maaf, maaf. Astagfirullahaladzim. Maaf, maaf. Punten, punten, punten. Ya ampun, maaf. Ini siapa? Dia kayaknya marah deh. Dia marah. Tar dulu. Maaf semuanya, maaf, maaf. Ini kok banyak banget, maaf. Mbah, sebelumnya kami mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu panjenengan. Belum nyambung. Tar dulu. Mari, saya akan mencoba untuk menyambungkannya. Tenang, tenang, tenang dulu. Tenang dulu, jangan takut. Assalamualaikum. Punten, Mbah. Nggih. Iya, maaf. Alhamdulillah nyambung nih. Maaf. Perkenalkan nama saya Tarto, Mbah. Iya, Tarto. Saya dari Cilacap. Gini, Mbah, maaf, maaf, maaf. Jadi kedatangan kami ke sini bukan untuk mencari pesugihan, bukan juga untuk bertapa, tetapi di sini kami hanya lagi jalan-jalan. Kita disuruh pulang. Disuruh pulang. Gini Mbah, bukan maksud apa-apa Mbah, tapi justru kami di sini lagi di samping jalan-jalan, kita justru lagi perjalanan di kiri jalan, yang mana kita mencoba untuk mengamati dari apa-apa yang kita alami, sekaligus untuk mencari tahu kebenarannya di dalam gua ini. Iya. Tujuannya untuk memastikan, Mbak, tujuannya. Maaf, Mbak, maaf bila tidak nyaman, mohon maaf. Gini, kami tidak suruh siapa-siapa, ini atas kemauan sendiri, karena kami ini terdorong dari cerita-cerita orang, yang katanya di sini ada buto hijau, maaf. Iya. Nggih. Baik-baik. Kita disuruh tenang katanya. Duduk, Mbah. Baik-baik. Kita dulu. Nggih. Iya. Ini pun baru katanya, Mbah. Nggih, nggih. Nggih. Insya Allah siap, siap. Nggih. Baik.
kita disuruh tenang dulu, nggak usah tegang, nggak usah takut. Kalau memang sudah siap menerima ini, kita disuruh mendengarkan betul-betul. Baik, Pak. Oke. Oke. Alhamdulillah, maksudnya saya beruntung gimana, Pak? Beruntung katanya kita sudah melewati masa ini, ya. Baik, Mbak. Bisa dijelaskan, Mbak, tentang maksudnya ini saya beruntung, Mbak? Oke. Oke. Katanya kita beruntung karena tidak semua orang bisa melewati masa-masa seperti ini. Dan ternyata yang beliau sampaikan ini baik buat kita ternyata. Jadi ini sebuah pemaknaan buat kita-kita ini sebagai penggambaran buto ijo yang sebagaimana tadi bisa meminta pesugihan, ya. Tapi ini yang namanya buto itu hanya sifat buruk penggambaran saja katanya. Jadi sifatnya buta mata hatinya, manusia yang buta mata hatinya. Jadi misalkan mendapatkan kekayaan itu hanya sementara, ya. Ini sifat buta yang katanya jangan ditiru itu. Dan menurut beliau tadi, tirulah mereka ini yang di sini nih. Nah, yang berendam di sana itu, yang sebagaimana katanya itu sebagai penggambaran Sunan Kalijogo yang menjaga kali katanya. Menjaga kali apa maksudnya? Itu katanya itu menjaga aliran sungai, sungai dalam diri kita. Jadi itu sebagai makna kiasan. Jadi kita pandai-pandai mengandalkan hawa nafsu, aliran darah dalam diri kita, dan seluruh aliran itu kita kendalikan. Sebagaimana dalam penggambaran jagat besar ini, kita pun harus pandai-pandai mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan aliran air, mengendalikan rezeki. Nah, ketika kita bisa mengendalikan itu, akan dimudahkan segala urusannya. Oh, berarti ini sangat gamblang, Pak. Jadi di sini ada dua pilihan. Tinggal kita mau berfokus kemana gitu, Mbak. Nggih. Sifat buto dalam kondisi saat ini penggambaran orang-orang yang suka judi, ya. Jadi ketika misalnya mendapat rezeki sekali-kali akan mudah habis, jadi jangan ditiru. Tetapi beliau ini yang pandai menjaga, mengendalikan aliran air, rezekinya langgeng akan terus dialiri katanya. Berarti yang namanya pesugihan buto ijo itu hanya fiktif, Mbak. Hanya sebuah pemanaan saja, tidak nyata gitu, Mbak. Oke, Mbak. Ya, saya akan mencoba untuk memahami apa-apa yang jenengan sampaikan. Ternyata ini sangat dalam, bahasanya sangat lembut sekali. Kalau kita tidak menyangkal dimensi, akan sulit memahaminya. Maka teman-teman, ayo kita mulai saat ini dari terusnya untuk mengizinkan diri ini untuk paham, untuk pandai mendengarkan, izinkan kita untuk lebih pintar gitulah ya, jangan cuma protes tapi respon yang baik, gitu maksudnya, gimbang ya. Tapi gini, maaf, jadi adanya buto ijo itu ternyata hanya sebuah pemanaan atau erang-erang, Mbak, bukan yang sesungguhnya gitu, Mbak. Oh, nggih. Ini yang mungkin dinamakan orang aja bejo, orang beruntung maksudnya gitu, nggih. Mbah nggih. Mudah-mudahan saya memang betul-betul orang yang bejo. Ketika saya bisa memahami ini, mudah-mudahan juga saya bisa mengalirkan ini juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi bukan cuma rezeki yang dialirkan, tapi ilmu juga harus dialirkan lagi, nggih. Nggih, Mbah. Baik. Ini orang mana, Mbah? Maksudnya? Hah? Pada kemana tadi? Oh, enggak ada nih ya. Mbah? Mereka sedang menyatu dengan alam, menyatu dengan air. Berarti masuk ke dalam sana.
Itu manusia bukan sih, Mbah? Astagfirullahaladzim. Ini apaan tadi? Orang atau bukan? Iya. Yaudah, Mbah. Kalau begitu, kami mohon pamit, Mbah. Dapat kula pangapunten. Nggih, matur nuwun atas semua wejangan ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat saya pribadi dan teman-teman kami semuanya. Nggih, Mbah. Assalamualaikum. Rahayu. Rahayu. Tadi dulu. Masuk ke sana tuh. Tuh. Itu masuk. Ada ini ya? Itu ke sana. Astagfirullahaladzim. Udah yuk pulang yuk. Pulang. Pulang ini ya? Astagfirullahaladzim. Ngapain cut tadi ini ya? Ya iya. Jabang bayi. Cepetan. Nanti dimakan kita ini ya? Luar biasa. Ketika kita satu dimensi atau memahami cerita dari awal sampai akhir, ini mengandung makna yang sangat luar biasa, sangat mendalam buat kehidupan kita tentunya, ya. Di antaranya apa? Tentang adanya buto ijo yang bisa memberikan kekayaan. Ternyata itu adalah sebuah perumpamaan buat kita, adanya buto dalam diri kita. Sifat buto itu buta mata hatinya, mata batinnya, sehingga sifatnya serakah, ya. Sehingga rezekinya pun tidak langgeng, ya, ketika ada rezeki cepat habisnya. Yang kedua tentang tadi adanya Kanjeng Sunan Kalijogo yang menjaga kali, itu pun perumpamaan seorang pertapa tadi. Kita harus bisa menjaga aliran sungai dan mengendalikannya. Sungai yang mana? Sungai dalam diri kita. Ada aliran darah, aliran oksigen, dan aliran yang lain. Aliran emosi tentunya kita kendalikan. Akan mudah rezekinya ketika kita tadi mengendalikan itu semua dan mengalirkan lagi semua rezeki kita supaya selalu dialiri lagi. Oke? Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham dengan makna perumpamaan ini, dan kalian akan menjadi orang yang sukses, makmur, jibar-jibur, dan bermanfaat buat orang banyak. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif, sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Pak Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.